Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas sebuah project, di mana project ini nantinya akan dikerjakan siswa-siswi saya. Nah, di sini saya sudah siapkan topologi. Nah, topologi yang akan dibahas itu seperti ini, seperti pada gambar ini. Nah, di sini ada dua buah router mikrotik, di mana nanti untuk salah satu router mikrotiknya digunakan untuk sebagai penyebar jaringan wireless, dan satunya lagi akan digunakan sebagai penangkap jaringan wireless. Dan kemudian nantinya jaringan yang ditangkap oleh router klien ini akan disebarkan lagi ke klien dari router tersebut. Nah, kalau kita lihat di bagian sini, di sini dua buah router sudah saya kasih identitas, di mana untuk router pertama itu saya berikan identitas WR1, sedangkan yang di sini itu saya berikan WR2. Nah, kalau kita lihat dari bagian konfigurasi ini, maka di sini nanti untuk WR1-nya hanya sebagai pelempar jaringan, karena nantinya untuk konfigurasi lainnya seperti internet gateway dan DHCP server itu semuanya sudah berasal dari jaringan internet. Nah, sehingga nantinya untuk WR2 ini akan dapat mendapatkan IP secara otomatis dari internet ini tadi, atau dari modemnya. Nah, oke, kita lihat di sini saya sudah siapkan dua buah router. Di sini ada dua buah router RB931 sesuai dengan topologi. Nah, ini nantinya yang di tangan saya ini akan saya gunakan sebagai pelempar jaringan. Sedangkan yang satunya lagi ini akan saya gunakan sebagai penangkap jaringan, dan kemudian nantinya akan disebarkan ke komputer kliennya. Nah, sekarang saya akan setting terlebih dahulu bagian yang akan menyebarkan jaringan internet. Nah, oke. Di sini untuk header satunya sudah saya pasang langsung ke router induk yang saya gunakan, di mana berarti nanti di sini di kabel ini sudah ada jaringan internet. Nantinya jaringan internet ini akan disebarkan melalui jaringan wireless. Nah, sekarang saya tinggal sambungkan saja router RB931 ini ke komputer yang saya gunakan. Nah, di sini kebetulan ada satu buah kabel, di mana kabel di sini ini sebenarnya kabel yang menuju ke komputer yang saya gunakan saat ini. Nah, ini akan saya pindahkan sementara ke header 2 dari RB931. Nah, di sini interface-nya sudah kelihatan kedap-kedip untuk lampu indikatornya, berarti jaringan ke router induk ataupun jaringan ke komputer klien itu sudah siap digunakan. Nah, akan tetapi belum kita konfigurasi ya. Nah, sekarang saya akan melakukan konfigurasi di WR1. Nah, di mana konfigurasinya ini cukup sederhana. Di sini hanya menggabungkan interface header 1 dan WLAN 1 menggunakan menu bridge. Nah, kemudian menyeting atau mengkonfigurasi wireless sebagai access point. Nah, sekarang saya akan masuk ke router WR1-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah siapkan Winbox. Oke. Nah, perhatikan di bagian ini. Jika nantinya bagian dari neckboard ini tidak muncul seperti ini, maka silakan periksa terlebih dahulu interface pada komputer yang kita miliki. Nah, di mana di sini harus kita pastikan terkadang itu apabila ada dua interface yang
aktif secara bersamaan, maka Winbox itu biasanya untuk scanning MAC address terganggu. Maka biasanya lebih saya sarankan silakan disable terlebih dahulu interface yang berkaitan dengan VirtualBox atau apa segala macamnya. Nah, jadi pastikan hanya ada satu interface yang hidup, yaitu interface yang menuju ke router tadi. Nah, oke, contoh ini saya disable untuk VirtualBox-nya, walaupun di sini sudah muncul ya. Nah, sekarang saya refresh kembali. Oke, di sini saya akan login, saya klik MAC address-nya, kemudian connect. Nah, selanjutnya seperti yang ada di topologi tadi, di sini saya akan mengkonfigurasi yang namanya bridge, di mana bridge ini akan menggabungkan interface header 1 dengan WLAN 1. Nah, berarti di sini saya hanya cukup melakukan konfigurasi. Oke, untuk lebih jelasnya ya, saya akan buatkan identitas dari router ini. Berarti ini WR1. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan konfigurasinya. Saya masuk ke menu bridge ya, yang ada di sini. Nah, di sini menambahkan satu interface bridge ya. Nah, ini tidak perlu dirubah, hanya cukup langsung di OK saja, sehingga akan muncul satu interface bridge seperti ini. Nah, fungsi dari bridge ini adalah untuk menggabungkan dua interface menjadi satu segmen ya. Nah, sekarang kita akan gabungkan interface header 1 dengan header 1 dengan WLAN 1. Nah, caranya masuk ke port ini, ke menu port. Nah, di sini kita menambahkan konfigurasi. Oke, ini di sini sudah tertulis interface-nya header 1, bridge-nya adalah bridge 1 karena nanti kita akan gabungkan kedua interface itu di dalam bridge 1 ini tadi. Nah, kita oke, terus kita tambahkan lagi ini untuk WLAN satunya. Nah, kita oke. Nah, selanjutnya di sini karena interface-nya sudah digabungkan, maka secara otomatis nantinya ketika saya membuka menu interface, maka di sini akan mendapatkan kode S ya. Nah, ini WLAN satunya masih dalam keadaan disable. Nah, sekarang saya akan konfigurasi wireless-nya terlebih dahulu. Nah, saya akan masuk ke menu wireless. Nah, di sini kita akan menyeting security terlebih dahulu. Berarti ketika sudah masuk ke menu wireless, kita masuk ke menu security profile. Oke, di sini akan kita buat satu security profile dengan menekan tombol plus ya. Nah, misal di sini saya beri nama SMK. Kemudian untuk modenya saya gunakan dynamic key, terus autentikasinya menggunakan WPA PSK ya, dan WPA 2 PSK. Nah, di sini saya centang semua untuk backup IP-nya, kemudian dengan CCM-nya ya. Nah, selanjutnya kita masukkan passwordnya. Misal passwordnya saya berikan di sini sebagai contoh 12345678990. 12345678990. Nah, di mana password ini nantinya akan kita gunakan mengunci wireless atau mengunci SSID wireless yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya setelah kita memberikan atau membuat sebuah security profile seperti ini, kita melanjutkan konfigurasi WLAN satunya, yaitu pindah ke bagian WiFi interface ya. Nah, di bagian WiFi interface ini kita klik interface-nya seperti ini, kemudian kita enable. Nah, setelah di enable, enable itu adalah tombol checklist ya di sini. Kalau X ini adalah disable. Perhatikan, ketika saya klik WLAN 1 terus saya klik lagi X-nya, maka ini akan berubah menjadi warna abu-abu. Itu tandanya interface ini dalam keadaan disable. Nah, sekarang saya enablekan kembali, berarti saya klik bagian tombol centang di atas. Nah, selanjutnya sesuai dengan topologi, di sini saya akan membuat sebuah access point. Nah, ini hanya sebagai contoh ya. Nanti untuk selanjutnya disesuaikan
dengan kebutuhan masing-masing. Jadi siswa itu akan diberikan kesempatan menyesuaikan dengan kebutuhan jaringannya masing-masing. Nah, ini kita klik 2 kali seperti ini. Kemudian setelah terbuka, kita masuk ke menu wireless. Nah, karena di sini kita membuat sebuah access point, maka modenya harus menggunakan AP bridge. Nah, terus untuk bandnya sendiri, ini biasanya saya gunakan BGN agar generasi wireless dengan standar ini bisa terkoneksi ke jaringan yang akan dibuat ini. Nah, untuk frekuensi ini saya kira nantinya akan disesuaikan juga, karena biasanya kalau frekuensi ini dalam satu ruangan praktek itu menggunakan frekuensi yang sama, itu terjadi yang namanya interferensi jaringan, sehingga biasanya tidak akan stabil koneksi ke perangkat lainnya. Nah, misal di sini SSID-nya saya berikan nama siswa saja ya, nama siswa. Oke, ini sebagai contoh nama siswa. Kemudian tadi saya sudah membuat security profile, maka ini saya akan kunci menggunakan security profile yang sudah saya buat tadi. Nah, biasanya security profile itu berada di bawah dari SSID ini. Nah, akan tetapi jika menu security profile ini tidak muncul, silakan klik tombol advance mode yang ada di sini. Nah, maka secara otomatis kalau kita mengklik advance mode, maka semua menunya akan kelihatan seperti ini, termaksud security profile tadi. Nah, di sini kita akan rubah menjadi SMK. Ini adalah security profile yang sudah dibuat tadi. Selebihnya kita klik OK. Nah, seharusnya dengan seperti ini SSID nama siswa tadi sudah muncul. Ini di komputer saya sudah muncul nih. Nah, oke. Maka dari sini untuk konfigurasi dasar yang ada di WR1 ini sudah selesai. Tinggal mengkonfigurasi bagian yang di WR2 ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, makanya kita selanjutnya di sini, oke, kita lihat ini tadinya kabel yang saya gunakan untuk mengkonfigurasi ya. Nah, ini kabel yang saya gunakan untuk mengkonfigurasi, ini kabel yang terhubung ke komputer saya. Ini saya lepaskan sehingga di router WR1 ini hanya terdapat satu kabel saja. Nah, selebihnya kabel yang tadi yang saya gunakan untuk mengkonfigurasi router WR1 ini, saya pindahkan ke header satunya router WR2. Nah, di sini nanti kita lihat, biasanya kalau kita langsung menggunakan header 1, maka biasanya kita tidak bisa masuk ke routernya apabila router ini masih memiliki yang namanya konfigurasi standar yang dimiliki oleh Mikrotik. Nah, maka di sini saya akan coba dari header 1 dulu. Kalau header 1 nantinya tidak bisa saya gunakan untuk login ke router ini, maka saya akan gunakan header 2. Nah, oke, di sini sudah saya pasang. Sekarang saya kembali ke komputer yang saya gunakan. Oke. Secara otomatis Winbox yang saya gunakan tadi itu akan logout seperti ini. Di sini saya akan cancel terlebih dahulu, kemudian saya akan refresh. Nah ini contohnya bahwa saya tidak bisa melakukan scanning MAC address dari interface header 1 yang dimiliki router yang akan saya gunakan tadi. Kemungkinan masih ada konfigurasi standar yang sudah diberikan oleh Mikrotik, yaitu konfigurasi defaultnya. Maka saya akan hapus dulu konfigurasi defaultnya itu. Nah, di sini untuk menghapus konfigurasi default kita harus masuk menggunakan header 2-nya ya. Nah, jadi kita masuk menggunakan header 2. Nah, sekarang oke, routernya jatuh ya. Oke. Sekarang saya akan refresh. Nah, di sini muncul nih. Nah, ini ternyata sudah ada konfigurasinya. Nah, di sini saya akan connect terlebih dahulu.
Kemudian router ini saya akan reset terlebih dahulu. Nah, routernya saya akan reset terlebih dahulu. Kenapa saya reset? Karena ternyata di router yang saya akan gunakan itu sudah ada konfigurasi standar atau konfigurasi sebelumnya yang sudah saya pernah masukkan, ya. Nah, sehingga saya reset terlebih dahulu. Nah, untuk meresetnya tidak memakan waktu yang lama, cukup cepat sebenarnya. Cukup menunggu sampai lampu interface dari router yang kita miliki itu sudah hidup kembali. Kemudian lakukan scanning kembali seperti ini. Nah, kalau mikrotiknya sudah direset, maka nanti IP address-nya menjadi 00 kayak gini ya. Nah, oke, sekarang harusnya saya sudah bisa masuk menggunakan header 1. Oke, sekarang untuk router WR2-nya ini saya akan masuk melalui header 1. Nah, harusnya dari header 1 itu sudah bisa. Nah, sekarang saya akan refresh. Nah, ini muncul nih. Nah, sekarang saya masuk menggunakan MAC address nih. Saya koneksikan kayak gini, klik connect. Nah, maka saya sudah berada di router WR2 ya. Nah, sekarang saya akan rubah identitasnya dulu biar lebih jelas. System identity, terus WR2. Oke, maka secara otomatis identitas dari router itu akan berubah. Nah, sekarang saya akan lanjut konfigurasi internet gateway dulu di bagian sini. Nah, dengan cara terlebih dahulu saya akan koneksikan wireless dari WR2 ini ke wireless WR1 yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini saya akan setting terlebih dahulu seperti ini. Saya masuk ke menu wireless, kemudian security profile. Nah, di mana di sini kita tambahkan security profile seperti yang kita masukkan di WR1 tadi. Misal di sini teh namanya SMK, kemudian dynamic case, terus WPA PSK, WPA 2 PSK, TK IP-nya semuanya diisi. Terus di sini saya masukkan password 12345678990. 12345678990. Nah, untuk password ini harus kita samakan atau kita sesuaikan dengan password dari wireless yang melemparkan jaringan tadi. Karena kenapa? Karena kalau passwordnya tidak sama atau tidak sesuai, nanti antara WLAN 1 yang dimiliki oleh WR1 dengan WLAN 1 yang dimiliki WR2 itu tidak bisa saling terkoneksi apabila passwordnya berbeda, maka harus disamakan. Nah, ini saya oke. Selanjutnya mengkonfigurasi bagian WiFi interface-nya. Nah, di sini WLAN satunya masih dalam keadaan disable juga nih. Berarti kita harus enablekan dulu kayak gini. Nah, setelah itu di sini cukup mudah. Cukup kita klik 2 kali WLAN satunya, terus masuk ke menu wireless seperti biasa. Nah, di sini kita tidak perlu menyeting yang lain-lain ya. Kita langsung klik tombol scan yang ada di sebelah kanan sini. Nah, setelah itu pastikan interface di sini yang tergunakan adalah WLAN 1. Terus kita start. Nanti secara otomatis akan muncul SSID yang kita sudah buat tadi. Nah, di sini ada SSID nama siswa. Nah, setelah itu kita cukup mengklik atau memblok SSID yang akan kita koneksikan. Nah, setelah itu baru kita klik connect. Nah, secara otomatis nantinya semua konfigurasinya akan menyesuaikan. Nah, cukup kita rubah bagian security profile-nya seperti ini. Ingat, jika security profile-nya tidak muncul, maka silakan buka atau klik menu atau tombol advance mode di sini sehingga nanti security profile-nya keluar. Nah, kalau sudah tinggal kita apply atau langsung kita oke juga boleh. Nah, nanti tunggu indikatornya sampai running seperti ini atau memiliki simbol R ya. Maka kalau sudah memiliki simbol R seperti ini, kedua wireless yang dimiliki dua router itu sudah terkoneksi.
Nah, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi internet gateway. Nah, sekarang cara mengkonfigurasi internet gateway itu cukup mudah. Karena di sini tadi sesuai yang ada di topologi, maka di sini membuat DHCP client untuk WLAN 1. Berarti nantinya si klien ini akan menerima IP secara otomatis. Nah, kemudian DNS-nya juga nanti saya akan setting biar mendapatkan secara otomatis juga dari si servernya atau dari internetnya langsung. Nah, jadi kayak gitu. Gateway-nya juga seperti itu. Oke, cara membuatnya berarti masuk ke menu IP DHCP client. Di sini kita tambahkan konfigurasi. Nah, interface di sini di bagian interface ini kita gunakan adalah interface yang menuju ke internet. Nah, kalau dilihat dari topologi, interface yang menuju ke internet itu adalah WLAN 1 karena WLAN 1 ini yang terhubung langsung ke WR1 ini. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini. Nah, di sini biarkan aja dicentang bagian use peer DNS-nya agar mendapatkan settingan DNS secara otomatis. Kemudian add default route-nya ini di yes agar kita mendapatkan gateway secara otomatis. Begitu juga dengan NTP-nya. Nah, setelah itu kita oke. Kita tunggu, nanti secara otomatis kita akan mendapatkan IP seperti ini. Nah, maka seharusnya router yang kita miliki ini sudah terkoneksi dengan internet. Nah, perhatikan biasanya ada beberapa kejadian ketika kita membuat DHCP client yang terjadi itu warnanya abu-abu kayak gini. Nah, kalau abu-abu kayak gini kenapa? Ini berarti dalam keadaan disable atau belum aktif konfigurasinya. Maka kita harus klik konfigurasinya, kemudian kita checklist sehingga nanti mendapatkan IP secara otomatis dari si server. Nah, oke. Lanjut, kita selanjutnya masuk ke bagian IP DNS. Nah, di IP DNS ini seharusnya kita sudah menerima DNS seperti ini. Setelah itu kita cukup mencentang bagian allow remote request. Ingat, allow remote request. Kenapa? Karena kalau versi sekarang itu di sini kalau tidak salah ada 2 yang di checklist, tapi kita cukup menceklis 1 aja, yaitu allow remote request. Terus kita klik OK. Selanjutnya kita membuat konfigurasi NAT-nya, di mana NAT ini nanti akan mentranslasikan IP klien untuk menuju ke internet. Caranya masuk ke menu IP, kemudian firewall. Nah, di bagian firewall ini kita menambahkan NAT-nya di sini. Nah, oke. Pada menu NAT ini kita tambahkan konfigurasi seperti ini. Kita tekan tombol plus. Selanjutnya setelah kita menekan tombol plus, kita menekan lagi bagian chain-nya. Kita cukup mengecek di bagian chain-nya. Maka kita yang kita gunakan di sini adalah SSH NAT. Kemudian untuk out interface-nya ini adalah interface yang menuju ke internet. Tadi interface yang menuju ke internet itu adalah WLAN 1. Kemudian untuk menu action yang ada di atas, ini actionnya kita rubah menjadi masquerade seperti ini. Nah, terus kita oke. Nah, harusnya sampai di sini router yang kita miliki ini atau WR2 ini sudah bisa melakukan ping ke Google. Nah, ini sudah connect. Nah, selanjutnya kita lihat lagi topologinya. Ternyata kita membuat konfigurasi nah ini meng-share jaringan ke jaringan lokal. Nah, berarti agar kliennya ini bisa menerima internet ya. Nah, oke. Maka saya akan buatkan terlebih dahulu IP address yang menuju ke internet. Nah, kebetulan tadi kalau kita lihat di topologi, maka header 1 ini yang akan menuju ke switch. Nanti switch ini akan menuju ke komputer kliennya. Nah, maka di sini saya akan setting terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan setting terlebih dahulu IP address-nya. Saya akan tambahkan. Nah, 192.168. Oke, tadi saya berikan simbol XXX ya. Berarti di sini kita terserah mau menggunakan IP berapa, tergantung nanti
dari project yang kita akan buat. Nah, misal di sini saya taruh 98.1/24. Nah, ini interface-nya adalah header 1 karena header 1 ini yang menuju ke klien. Nah, setelah itu saya klik OK. Nah, sekarang kita lihat lagi apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini kita membuat DHCP server untuk jaringan lokal. Berarti si klien ini akan menerima IP secara otomatis. Nah, berarti masuk ke IP DHCP server, terus kita tambahkan bukan kita tambah ya, tapi klik DHCP setup, terus klik lagi header 1, next, dan OK. Nah, harusnya kita bisa mendapatkan IP secara otomatis di komputer yang kita miliki. IP config /spasi/renew. Oke. /renew. Salah perintahnya tadi. Oke. Ini sudah terkoneksi internetnya. Nah, sekarang saya akan coba koneksikan internetnya terlebih dahulu. Misal saya buka di sini adalah speed test ya. Saya akan buka speed test. Nah, kira-kira klien saya mendapatkan kecepatan berapa? Nah, inilah kecepatan yang saya dapatkan sekarang di komputer yang saya gunakan. Nah, kalau kita melihat di topologi, di sini kita melakukan manajemen bandwidth untuk jaringan lokal. Berarti di sini kita harus manajemen bandwidthnya tergantung dari kebutuhan. Nah, di sini yang akan saya kasih contoh adalah memanajemen bandwidth berdasarkan network. Berarti saya langsung melakukan manajemen bandwidthnya langsung pada networknya, alamat networknya ya. Nah, dari mana kita mendapatkan alamat networknya, yaitu dari IP address tadi. Nah, IP address ini di sini ada network. Nah, ini networknya. Nah, jadi ini saya copy. Nah, sekarang saya lihat kembali, saya mendapatkan kecepatan seperti ini ya. Nah, sekarang saya akan manajemen bandwidthnya untuk klien. Saya masuk ke menu simple key ya. Nah, ini ada Queues. Saya klik Queues-nya. Terus di sini di simple key-nya saya akan tambahkan konfigurasi. Misal ini saya akan berikan nama lokal ya, atau jaringan lokal. Terus di sini targetnya saya berikan network, saya berikan /24 sesuai slash yang digunakan. Nah, untuk target downloadnya misal saya kasih 10 mega dan target uploadnya juga saya kasih 10 mega, sehingga nantinya setiap klien yang ada di jaringan lokal ini akan menggunakan 10 mega itu secara bersamaan atau secara bersama-sama. Nah, sekarang saya akan OK. Jadi uploadnya ini dengan downloadnya ini tergantung dari jaringan pada saat itu juga yang ada pada jaringan komputer yang kita miliki ya. Nah, di sini harusnya bisa mendapatkan kecepatan seimbang 1 banding 1 berarti 10 Mbps download dan 10 Mbps untuk uploadnya. Nah, di sini perlu kita lihat, saya tidak menggunakan switch ya. Padahal di topologi itu
harusnya menggunakan switch. Nah, switch yang digunakan di sini ini switch unmanageable, sehingga nanti kita terserah memasang kabelnya itu pada port mana saja dari routernya. Nah, di sini saya tidak berikan contoh, perlu dilihat lagi. Ini tidak saya berikan tidak saya pasang switch, melainkan ini langsung disambung ke komputernya ya. Header satunya disambungkan ke komputernya. Seharusnya di sini saya pasangnya ke switch dulu, dari switch baru ke komputer yang saya akan gunakan. Jadi seperti itu. Nah, jadi demikianlah video kali ini untuk konfigurasinya. Saya kira konfigurasinya cukup sederhana. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.